Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hai sobat podcaster, senang rasanya Baim hadir di podcast of View buat Anda pecinta podcast di seluruh Indonesia. Terima kasih buat semuanya yang sudah support kami ya. Buat ALN Network, buat perusahaan Mi Gajah Mada dan Cleo, murni lebih baik. Oke. Jadi sebelum kita buka, di kesempatan ini saya mau bacain pantun dulu ya. Pantunnya adalah, nanti ngomong cakep ya. Oke. Siap. Pagi hari makan kelapa. Cakep. Oke, rasanya enak bikin ketawa. Cakep. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Oke. Luar biasa. Selamat datang di podcast of View. Jadi di malam hari ini kita telah kedatangan seorang bintang tamu, narasumber kita, seorang tokoh publik ya. Tokoh publik, saya perkenalkan narasumber kita di malam hari ini adalah Bapak Abu Nawas, SH.MH. Selamat malam Pak. Selamat malam. Beliau kesehariannya adalah sebagai kasih intelijen di Kejaksaan Negeri 2 Dumai. Benar Pak ya? Betul. Oke. Sudah berapa lama Pak di Dumai Pak? Menjabat sebagai kasih intel Pak? Sebagai kasih intel kurang lebih 10 bulan. 10 bulan? 10 bulan saya. Baru Pak ya? Baru juga sih. Tapi sudah merakyat begini Pak. Ada tipsnya nggak Pak? Sebenarnya nggak ada tips ya, tapi kalau kita bekerja ikhlas saja, kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja cerdas, kerja pokoknya merakyat lah dalam arti kan nggak peduli nggak pilih kita siapapun memang pergaulnya. Membantu mereka yang mencari keadilan, kebenaran itu ya. Ya. Pada intinya kita berdiri pada yang benar gitu ya. Sebelumnya dinas di mana dulu Pak? Saya aslinya putra Musirawas, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sebelumnya juga saya bertugas juga di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya juga baru pertama kali keluar di Sumatera Selatan. Ke Riau ini berarti ya? Ya. Ada di Dumai ya? Tepatnya di Dumai. Terus selama 10 bulan di kota Dumai ini ada kesan nggak Pak? Ya mungkin ya kita nggak tahu nih berapa lama lagi di sini ya. Tapi saya udah 10 bulan ini kesannya gimana nih Pak? Pada prinsipnya kalau secara tempat tinggal saya merasa nyaman ya. Kemudian kotanya ramai. Teman-teman juga sampai malam bahkan sampai subuh bisa kita mencari makan segala macam, nggak ada kesusahan lah. Jadi pada prinsipnya di sini ya kita dimanapun bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Seperti itu. Pinterlah kita membawa diri ya. Intinya kita bergaul juga kepada semua kalangan ya. Semua kalangan. Termasuk hadirnya Bapak ini di malam hari ini bentuk dukungan kita nih kepada putra daerah untuk melakukan sesuatu Pak ya. Ya, saya apresiasi lah buat teman-teman yang di podcast of View ini bahwa di luar perkiraan saya bahwa niat saya untuk membina teman-teman juga di sini ternyata terlaksana juga kan waktu itu kan. Alhamdulillah. Ya, luar biasa ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu Pak ya. Ya. Ngobrol-ngobrol Pak tuh Bapak kita bincang-bincang di Talkshow di radio Dumai FM kan ya. Betul. Ngobrol-ngobrol gimana kalau kita memang dari yang kita bicarakan di Talkshow ini bagaimana kalau kita akan jadi sebuah video gitu ya. Ya. Inilah di podcast ini ya. Alhamdulillah. Kita ingetin ya bahwasanya di momen peringatan Hari Bakti Adiaksa yang ke-63 tahun 2023 ya. Bapak Abu Nawas ini mendapat penghargaan ya. Satya Lencana atas pengabdian beliau selama 20 tahun. 20 tahun atau 21 tahun Pak? 21 tahun kalau ini kan, tapi kan dia kan per puluhan tahun. Per 10 Pak ya? Per 10 ya. Jadi kan 21 tahun, berarti kan kita mendapat 20 tahun dari Presiden melalui Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan lalu ke Kejaksaan Negeri. Berapa orang kemarin Pak kita dari Kejaksaan Negeri Dumai Pak? Kemarin 4 orang. Ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun. Kebetulan yang 20 tahun itu satu letting sama saya, tapi teman-teman itu dia mungkin belum nasibnya jadi jaksa sehingga dia jadi pegawai biasa seperti itu. Terus ini kan memang Bapak menjadi seorang jaksa nih. Dulu waktu kecil memang cita-citanya menjadi jaksa atau memang mengalir aja atau seperti apa, bisa ceritakan dong Pak? Kalau boleh saya tak bercerita bahwa saya tuh nggak ada cita-cita untuk jadi jaksa. Cita-citanya apa Pak? Jadi dokter? Saya jadi tentara sebenarnya. Tentara? Tentara seperti itu. Malah jadi jaksa. Tapi kan tetap lah Pak ya. Nggak jauh-jauh lah melesetnya. Ya dulu kan ada kakek saya bilang katanya bagaimana caranya kau menjadi orang penegak hukum.
itulah. Tapi kan hati saya kan harus jadi tentara dulu. Mau tidak mau saya harus tentara. Tapi ibu saya nggak merestui. Nggak merestui. Jadi sempat mencoba mendaftar. 2 kali saya mendaftar. 2 kali mendaftar. Kemana tuh Pak dulu waktu itu? TNI Pak. TNI Angkatan Darat lalu? TNI Angkatan Darat dulu. Tapi karena apa ibu saya nggak merestui, saya nggak dapat restu tanda tangan dari orang tua. Itu waktu dulu harus ada rekomendasi dari harus orang tua. Ya. Jadi terjadi sesuatu pas pelatihan atau apa nanti kan, siapa yang tanggung jawab kan? Oke. Terus satu lagi nih, selain dapat penghargaan Sakti Lancana juga, Bapak ini kemarin baru-baru nih saya dengar juga mendapat peringkat ke-10 untuk Kejaksaan Negeri Dumai di apa nih Pak? Intelijen Kejaksaan. Ya di CACC itu sistem informasi adiaksa Comment Center. Jadi kan kami se-Indonesia ini kan Kejaksaan Negeri kurang lebih dari 400 sampai 500 Kejaksaan Negeri se-Indonesia. Jadi kan kita menginput dengan staf-staf saya, alhamdulillah staf-staf saya kan lebih rajin dan aktif sehingga berita-berita baik kita kan nggak semua berita yang kita input itu dinilai sama pimpinan, tapi ya berkualitas dan cara penulisan, cara momennya seperti itu kan yang menyentuh hati masyarakat, yang bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Jadi alhamdulillah kita di luar perkiraan saya. Kalau saya kan nggak pernah bercita-cita untuk menjadi prestasi. Iya seperti mengalir aja Pak ya. Mengalir saja. Makanya di situ ada istilahnya saya adalah 4 keras lah dalam arti kan kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas seperti itu aja. Jadi mengalir saja. Saya juga di waktu saya di Sumatera Selatan, saya juga ya kalau pegang piagam ini pernah saya dapat seperti itu kan. Tapi kan bukan target saya seperti itu. Iya. Ya, sobat podcaster yang pastinya seperti yang dikatakan oleh Pak Kasintil tadi, untuk mendapatkan sesuatu itu memang bukan suatu hal yang gampang, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi intinya kalau kita sudah melakukan kerja ikhlas ya. Apa tadi Pak? 4 tadi Pak, kita ulangin Pak. Kerja keras ya. Kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas. Tuntas pastinya ya. Yang pasti harus tuntas. Kalau dikerjain juga nggak tuntas juga ya nanggung-nanggung kan. Oke. Terus nih, tadi saya baca di berita nih Pak, ya dari online lah ya. Dari online bahwasanya Kejaksaan Negeri Dumai menerapkan sistem digitalisasi ya untuk tingkatkan pelayanan prima ke masyarakat. Bisa diceritakan nih Pak? Saya mulai masuk dari sini kalau SK saya terhitung dengan 15 Juli 2022. Kemudian saya melapor ke sini bulan Agustus. Kemudian saya dilantik September. Waktu saya masuk Kajari sini masih PLH. Jadi saya belum sempat dilantik. Ya. Kemudian setelah Pak Kajari yang baru dilantik tanggal 6 September 2022 dilantik di Kejaksaan Tinggi Riau. Lalu tanggal 7 saya dilantik di Dumai. Setelah dilantik Bapak ini kan inovasi dan ketelitian serta pekerja keras. Nah, sehingga kami mulai beliau masuk kami langsung di manage per bidang, per kelompok sehingga kami bagaimanapun melayani itu dengan cara yang baik dan benar bermanfaat bagi yang lain. Lalu kami juga sudah mencanangkan zona integritas menuju WBK WBM, sehingga kami dibentuklah sistem per area seperti itu, jadi 6 area. Kemudian waktu setelah dibentuk seperti itu, enggak seperti kami tadi kan sudah pikon dengan Pak Wakil Jaksa Agung juga bahwa kita alhamdulillah dari 114 yang masuk nominasi kita juga alhamdulillah ikut masuk juga pagi tadi jam 9 pagi. Kemudian untuk menuju kita masuk dalam nominasi tersebut, kita juga nggak serta-merta Pak. Waktu Bapak Kajari itu masuk belum ada seperti pelayanan misalnya PTSP, belum ada comment center, belum ada tempat parkir, belum ada tempat pelayanan disabilitas, kursinya, ruangannya, kamar mandinya, belum ada ruangan laktasi anak, belum ada tempat apanya ramah anak, kemudian belum ada pelayanan tilang yang secara online. Nah, kemudian belum ada pengembalian barang bukti yang maksimal dalam arti kalau misalnya dekat itu tuh langsung bisa diantar gratis. Ya, barang bukti yang langsung sudah ditetapkan secara hukum bisa dikembalikan kepada keluarga atau seperti apa. Kalau dalam putusannya harus dikembalikan kepada yang bersangkutan kita kembalikan seperti itu. Dimusnahkan. Kalau dilarang seperti itu. Kemudian kita juga ada punya pelayanan seperti PTSP tadi, ada posko pemilu, ada Halo JPN, ada juga comment center, ada juga lab dumas. Misalnya masyarakat melaporkan sesuatu tentang tindak pidana.
korupsi misalnya kan. Ya. Nah, itu posnya kepada saya. Ada Langsung pos ya? pengaduan, ada staf saya namanya Yosua atau si Taba atau si Lentina dan si Endang itu. Mereka kita dibagi pos. Nah, seperti itu untuk melayani masyarakat itu sesuai dengan fungsinya, tugasnya. Kalau misalnya mereka adanya masalah pengaduan tentang tanah, mafia tanah misalnya kan, kita arahkan apakah dia konsultasi kewenangan kejaksaan ataupun bukan. Kalau dia bukan bentuknya pelayanan hukum, masa kita masukkan ke Datun. Mungkin ya. Ya, ke Perdata dan Tata Usaha Negara itu ada bidangnya, ada seksinya bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kemudian di Pidum misalnya ada pelayanan misalnya orang menanya perkara, perkembangan perkara. Ada seksi Pidum itu seperti itu. Jadi kita di Kejaksaan Duma ini selama pimpinan Pak Dr. Agustinus Heri Mulyanto, Sarjana Hukum Magister Hukum LI ini, jadi beliau begitu tertibnya seluruh ruangan dilengkapi dengan CCTV. Jadi sekarang mohon maaf misalnya teman-teman media yang dulunya saya bisa bertemu di ruangan saya, mungkin bisa ngopi, istirahat seperti itu. Nah, untuk sekarang kita lebih ditertib karena untuk menuju WBK ini kita sudah siapkan misalnya ruang tamu di bawah. Ada harus kita turun ke bawah, dia lapor ke PTSP lapor ke Piket lapor kepada siapa yang mau ditemukan. Jadi kita yang turun ke bawah. Misalnya polisi mau koordinasi dengan jaksa tentang perkara, ada khusus ruangannya, koordinasi penyidik dan penuntut umum seperti itu. Jadi ketahuan lah Pak ya, aktivitas pegawai semuanya Ya. kelihatan, terus memang ada yang nilai-nilai juga kelihatan. Kelihatan. Ya. Nggak bisa kita macam-macam. Oke, Pak minum dulu Pak ya. Ya, Kita ingetin ini persembahan dari Cleo ya. Cleo ini murni lebih baik ya, membantu juga kegiatan kita di kesempatan hari ini. Terima kasih buat Cleo ya. Terima kasih Cleo, saya coba ya minumannya. Oke. Memang seger nih, luar biasa nih. Enak. Oke, berikutnya nih Pak. Selama menjabat ya 10 bulan di Dumai, kira-kira memang kasus yang dominan lah di Kota Dumai ini apa nih Pak? Yang lebih dominan sebenarnya, tapi kan ranahnya itu kadang-kadang bukan ranah di kejaksaan. Ya. Karena mereka mafia tanah, seperti itu. Bukan mafia tanah, istilahnya dia sengketa tanah. Sengketa tanah. Antara A dengan B. Nah, Kayak yang kewenangan kita kejaksaan itu adalah misalnya tanah pemerintah atau tanah negara. Nah, itu bisa kita melakukan penyidikan. Kalau misalnya antara orang per orang. orang per orang, ya itu kewenangan pada penyidik, ya kepolisian seperti itu. Iya. Nah, kemudian narkoba. Narkoba di sini lumayan banyak dan besar. Terus terang saja saya karena di Sumatera Selatan, kehidupan saya lama di Sumatera Selatan, di Dumai ini pintu masuk. Masuk aksesnya. Termasuk paling banyak dari Dumai narkoba. Dan di sini alhamdulillah sama Pak Kajari ini tidak tanggung-tanggung dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ini. Berapa sudah, saya rasa sudah hampir lebih dari 6 perkara yang ditutup mati zaman Pak Kajari, Pak Agustinus sekarang ini ya, dalam ini zaman Bapak ini. Terus kita melihat kan kondisi saat ini Pak, yang baru-baru inilah ya, yang baru-baru ini terjadi kemarin penggerebekan di gudang mafia yang di Badan Besar ya. Ini melibatkan antara polisi dan Kodam ya. Berarti kalau kita sudah ngomong seperti ini berarti terindikasi ada aparat hukum yang terlibat ya. Kalau sudah seperti itu ya. Ya, kalau saya menilai sebenarnya tidak akan bisa masuk narkoba tanpa ada aparat. Iya. Mana mungkin orang berani sebagai warga masyarakat itu baik menggunakan atau memakai kalau tidak ada yang melindungi. Iya. Bagaimana dia masuk dari luar negeri sampai ke sini, sampai ke Dumai, sampai Dumai naik ke kalau nggak dikawal? Iya. Saya mau tanya seperti itu. Jangankan seperti itu, kita aja membawa uang aja nggak berani kita. Iya. Apalagi 11 narkoba, uang itu nggak ada yang nangkap tuh, perampok yang paling. Iya. Nah, kenapa itu berani-berani aja? Kenapa bawa narkoba sudah jelas-jelas dilarang kok? Nah, kenapa dia bebas-bebas sampai berkilo-kilo sini, Pak? Nah, di situ kondisi kemarin yang terjadi barangnya ya lumayan lah, kategori banyak lah, lumayan gitu ya, 1,5 kiloan. Terus di media juga diungkapkan bahwasanya ini sudah terjadi berlangsung lama sekali gitu ya. Ya, dalam hati saya sebagai aparat penegak hukum sangat miris sekali. Miris sekali. Saya sudah bilang sama Pak Dandim, hal seperti ini kalau bisa ya malu kita sebagai aparat apabila seperti itu terjadi di wilayah kita yang konon katanya yang saya tahu itu sudah berlangsung lama di tempat itu dan masyarakat pun sudah berulang kali melaporkan tentang itu.
mudah-mudahan juga selamat datang buat Kapolres Dumai yang baru ya. Ya. Mudah-mudahan komitmen dalam pemberantasan narkoba ini juga benar-benar dilaksanakan. Ya, kita miris sekali dengan keadaan generasi muda kita, terus kondisi masyarakat kita. Ya. Ini sangat berpengaruh sekali. Sampai kuali hilang loh Pak. Ya. Kan ngaruh loh Pak kadang-kadang. Buat itu beli itu juga kadang-kadang kan ya. Terus komitmen Kejaksaan Negeri sendiri ya, Kejaksaan Negeri Dumai terhadap mafia-mafia hukum, baik ini datangnya dari luar maupun dari intern sendiri, gimana nih Pak? Ya, kalau saya pribadi maupun sebagai kepala seksi intelijen, saya akan berbuat atau melakukan tindakan, saya akan tegas. Ya. Tapi dalam melaksanakan tugas juga pimpinan kami, khususnya ada Bapak Kajari sekarang, lebih mengutamakan ketelitian, kehati-hatian, kewaspadaan. Karena apa? Kita tidak mau dalam melaksanakan tugas itu kita penegak hukum menjadi melanggar hukum. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh zolim. Kita harus bisa menimbang kesalahan A, B, C ini harus kita pertimbangkan. Kalau kita menyalahkan A ini, pertanggungjawabannya apakah benar dia sebagai seorang sudah salah. Kemudian seperti yang kedua, saya sebagai kasih intel ini di Dumai ini sebenarnya saya melihat itu kesalahan itu banyak, enggak juga. Tapi yang lebih utamakan kewenangannya itu ada di pihak kepolisian sebenarnya, misalnya di laut seperti itu kan. Nah, kalau dalam saya lihat di pemerintahan, saya menilai Pak Wali Kota ini sudah lumayan berpihak kepada masyarakat dalam pembangunan ya. Nah, kita juga sebagai seksi intelijen ada PPS, pengawalan proyek strategis daerah, dan kita juga seperti DIC, MPP, kita jaga seperti itu, bagi kita kawal sebaik-baiknya sebagai pelaksanaannya, keuangannya kita, agar supaya ini tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi yang lain, bagi masyarakat juga, khususnya di Dumai, karena itu sudah ikon kota Dumai. Dan alhamdulillah sekarang kan MPP sudah itu terbesar di Riau, karena di Riau kemarin kan udah terbesar di provinsi, terbakar. Nah sekarang di provinsi Riau yang lengkap dan terbesar di Dumai ya. Di Dumai. Mall pelayanan publik ya. Iya. Nah, luar biasa Dumai. Silahkan saja, sebenarnya nggak perlu apa, semua di situ bisa ngurus macam-macam ya. Iya, sudah terbantu lah masyarakat. Seperti kayak kami. Jadi tugas kita untuk seperti ini, kejaksaan itu bukan hanya nangkap, nahan seperti itu juga. Jadi jaksa sudah berbaur. Khususnya saya kayak Intel ini, saya sudah berapa banyak sekolah yang saya datangin. Ya seperti pesantren kita datangin. Terus masyarakat yang benar-benar yang kita harus kita bantu seperti misalnya PKH. Ada juga seperti penyaluran Basnas. Kita bantu loh. Mereka jangan sampai salah sasaran. Ya. Nah, udah aku bilang kita sampai ke Dinsos, ke Basnas, ya. Jangan sampai orang yang berhak dapat itu tidak dapat, tapi yang sebenarnya sudah mewah dan mampu justru yang dapat. Ya. Nah, itu sudah kita garis bawahi dan kita kawal itu kan apabila ada yang melawar seperti itu. Intinya kita pengen memastikan bahwasannya apa yang disalurkan oleh pemerintah ini tepat sasaran ya. Iya. Sampai kepada orang yang tepat. Jadi memang orang yang memang berhak gitu ya. Iya. Walaupun sebelumnya kondisinya memang itulah amburadul juga, ada juga yang memang tidak berhak malah dapat. Tapi makanya ini kita pastikan bahwa itu sampai ke sasarannya Pak ya. Iya, kita kawal dan kita berharap juga kepada masyarakat, media, ormas menyampaikan kepada kita, misalnya ada orang itu tidak layak, tidak seharusnya dapat tapi dapat. Laporan ke kita bisa hentikan kok. Iya. Ya, kita bukannya hanya membela yang kaya dan yang hebat, tapi kita selalu saya khususnya pribadi saya berada pada yang benar dan yang tertindas. Mantap nih Bapak kita nih, Bapak Abu Nawas SMA. Ya, mudah-mudahan kita berharap Bapak ini tugasnya lama lah di sini ya, lama di sini dan bisa memberikan kontribusi yang baik buat Kota Dumai juga ya, bersinergi dengan pemerintah dan aparat hukum lainnya. Amin. Ya. Amin. Terus pesan buat masyarakat Dumai nih Pak, gimana nih Pak? Kadang-kadang masyarakat ini kan buta juga dengan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi ya. Jadi memang harus mendapat edukasi dan sosialisasi juga dari Kejaksaan Negeri ini. Jadi gimana nih biar mereka tidak terjerat dalam lingkaran ketemu sama mafia hukum, maklar hukum, ya, dimanfaatin, keluarkan duit sekian buat ini dan itu ya, ternyata zong. Inilah Pak yang ditanamkan oleh Pak Kajari kami dan seluruh
pegawai Kejaksaan Negeri Dumai khususnya tahun 2022 sampai dengan sekarang. Jadi guna pelayanan prima yang diterapkan oleh Pak Kajari ini seperti itu. Bukan hanya kita melayan orang tegur sapa senyum, tapi beliau juga menerapkan apabila ada oknum jaksa atau bukan jaksa atau pegawai yang bermain-main proyek misalnya. Satu. Yang kedua, apabila ada mafia kasus Markus. Markus misalnya bermain dengan perkara yang konon katanya terima suap segala macam. Kita juga nggak segan-segan kok menindak Pak Kajari ini, nggak tanggung-tanggung beliau. Tegas, Pak, ya? Itu tidak tegas karena ya saya merasa berubahnya sempat stres juga kami karena kita merasakan kita seharusnya ketemu sama teman-teman kan bisa bergurau di tempat, kalau di ruangan kan bisa ngopi, bisa ngerokok. Ternyata kalau sekarang kan saya bilang ya mohon maaf lah, bukannya kita nggak bisa leluasa, jadi kan waktu kan terbatas, naik turun tangga. Tapi tujuannya nggak ada lain, bahwa kita tugasnya adalah pelayanan prima kepada siapapun. Misalnya orang ini mau menghadap Kasipisus, ya Kasipisus diantar oleh piket, dijemput oleh piket, diantarkan ketemu di sana. Waktu sekian, waktu misalnya kan, udah selesai, kecuali dia diperiksa. Kalau diperiksa memang harus ke ruangan. Nah, itu adalah ruangan tamu. Jadi nggak ada kesempatan Pak kalau misalnya orang menyogok kita. Intinya CCTV juga. CCTV mengawasi kan? Puluhan CCTV Pak. TV, ya. Nah, setiap ruang tamu, setiap ruangan sepanjang selasar itu ada CCTV-nya. Mulai dari masuk sampai ke ruangan Pak Kajari pun dipantau juga. Pantau segala aktivitas di dalamnya. Jadi mungkin kepada rekan-rekan media juga mungkin ada beranggapan, aduh Pak Kasih sekarang sombong gitu ya. Bukan sombong ya. Karena saya sudah membuktikan loh. Saya sudah membuktikan sendiri. Apalagi terkait kita ngundang Pak Kasih ini. Dia sangat welcome loh. Ya, sangat welcome, direspon baik. Ya udah kita dukung, kita apa? Ya tentunya bukan di momen jam kerja gitu ya. Saya mungkin repot nih kalau siang, malam gimana Im? Oke Pak, ya udah dua malam udah berduduk ke sini. Ini ngebuktiin loh bahwasannya tidak sombong sebenarnya. Mungkin terkesan mungkin ya karena belum dikenal. Kalau udah kenal kan beda lagi. Tak kenal tanda tak sayang Pak ya. Nah, pada prinsipnya beda. Kita bukan asli adanya istilahnya sombong, pilih teman. Nggak ada saya. Tapi pada prinsip dengan saya tuh yang utamanya berteman dengan saya. Satu, dia menganggap saya adalah keluarga dia. Itu yang paling utamanya dengan saya. Yang kedua, kita jangan mencari ada untuk kepentingan. Kepentingan dulu ya. Kalau cara kita mengutamakan kepentingan, rasanya saya juga nggak terima. Karena apa? Menurut saya, apalah artinya saya? Kayaknya dimanfaatin gitu banget Pak ya. Ya bisa seperti itu, bisa juga atau kita mempermainkan dia kan. Nah jadi saya berusaha kalau bisa dengan saya tuh kita kekeluargaan yang utama. Kemudian yang dekat sama saya akan berusaha apa yang saya punya, misalnya ada rezeki, ada apa ilmu bagi saya nggak akan sungkan-sungkan bagi. Misalnya seperti teman-teman media, saya bilang, kalau membuat berita tuh janganlah kita dari satu informasi. Harus kita informasinya berimbang. Jadi membacanya pun orang paham. Enak juga bacanya kan. Berarti ternyata bukan sebuah opini yang bukan diangkat opini. Tapi memang udah ada konfirmasi dengan pihak lain, terkait gitu kan. Ya jelas kata wartawan kan dia tuh harus tunduknya kepada undang-undang pers. Satu, yang kedua, kode etik jurnalistiknya seperti itu. Kenapa? Apabila sudah berbentuk itu tayang dibaca semua orang. Sekarang kan zamannya sudah berubah. Tiap hari pun kita mendengar, membaca di artikel ataupun di media online atau di televisi bahwa banyak sekali orang yang membuat konten itu masuk penjara. Karena menyalahi undang-undang ITE juga. Undang-undang ITE seperti itu. Kita harus bijak lah ya dalam arti dalam menggunakan medsos, dalam bicara kita. Nggak bisa serta-merta kayak seperti dulu lagi. Karena zaman sudah berubah sesuai dengan kemajuan zamannya, sesuai dengan kemajuan SDM masyarakatnya, seperti itu. Jadi kita harus bisa, apabila kita tidak paham dengan kemajuan zaman digitalisasi ini, kita akan tertindas. Bisa keterdasnya bagi apa? Apakah dia enggak seperti itu? Ditindasnya bisa masuk penjara, bisa kita jatuh, dibuang orang. Misalnya politikus selalu dia ngawur segala macam, mungkin dia direkol sama partainya. Nah, contoh misalnya teman-teman kita di pemerintahan, dia sebagai anak buah melaporkan pimpinannya, misalnya, nggak lama lagi jabatannya dicopot. Di atasan juga sama seperti itu, nggak serta-merta dulu semena-mena terhadap anak buah, nggak bisa. Zaman sudah terbuka seperti ini, dikit-dikit viral kan. Makanya saya bertanya sama teman media, ayo kita bersama-sama menggunakan, bisa membuat, mendistribusikan, membaca dan menyampaikan segala suatu peristiwa hukum itu dengan cara berimbang. Satu. Yang kedua, kalau memang ada akan menyakiti pihak lain, kita harus
2-3 kali berpikir karena kalau dulu istilahnya mulutmu adalah harimaumu. Ya. Kalau sekarang adalah jarimu adalah harimaumu seperti itu. Jadi perubahan zaman itu sangat berubah sekali gitu, Om Baim. Iya. Intinya kita semua harus berpikir dengan cerdas juga ya dalam selain bekerja tadi kan kita harus bekerja harus cerdas. Ya. Selain cerdas juga kita harus ikhlas, Ya, memperhatikan banyak aspek ya sebelum kita melakukan sesuatu. Dan yang penting kerjaan kita juga harus tuntas ya. Ya. Oke, di segmen terakhir ini kita ingetin kembali bahwasannya kepada podcaster semuanya acara dipersembahkan oleh Cleo. Dan yang satu lagi loh Pak. Oh ya. Ini produk dari Kota Dumai juga sudah melalang buana juga nih. Sampai ke negeri seberang juga. Perusahaan mie Gajah Mada yang sudah saat ini dikelola oleh Oswar Abeng yang merupakan generasi ketiga Pak. Jadi masaknya gimana nih? Ini dia dimasaknya saya belum tahu juga masak. Oh dididihkan Pak, ini ada caranya Pak. Dididihkan, direbus ya dididihkan. Oh kayak Indomie biasa ya? Biasa. Cuma ini produk dari Kota Dumai, Misua namanya Pak. Kalau orang-orang dari keturunan Tionghoa ngerti lah nih. Ya Misua, itu produknya banyak banget lah. Intinya yang orang warga Dumai kunjungi langsung di pabrik mie Gajah Mada ya. Cap ayam merah ya. Dapatkan produk-produknya di sana, termasuk juga dengan mie basahnya juga tersedia. Oke. Ada pesan terakhir Pak di momen kita ini? Pesan yang Jangan pesan terakhir lah, pesan terakhir kayak kesannya apa gitu ya. Jadi saya pertama yang ini apanya closing saya. Yang pertama saya mengucap apresiasi sekali lah kepada teman-teman yang punya niat baik membuka podcast ini. Semoga kompak ya. Jangan saling menyalahkan, jangan saling makan tulang istilahnya. Jadi perjuangan itu, kesuksesan itu harus pada perjuangan. Terkadang perjuangan yang membuat kita lelah. Ya kan, tapi pada prinsipnya kalau dengan niat yang tulus sesuai dengan mutu saya, kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas, insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Iya, insya Allah, amin. Jadi pada prinsipnya saya mendukung penuh, mensupport. Dalam arti untuk sementara saya belum bisa mensupport biaya atau dana ya, tapi yang penting kehadiran Bapak ini sudah luar biasa. Doa saya semoga ini berjalan sampai dengan titik atas yang paling atas, bahwa karena di Dumai saya rasa ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman yang lain untuk hadir di sini agar menjadi ini yang terbaik di Kota Dumai seperti itu. Kemudian semoga VOV ini merupakan kalau radio satu suara sejuta telinga. Ya, kalau ini kan satu suara 1000 pembaca. Apa namanya, penonton ya? Penonton ya, betul, 1000 penonton. 1000 viewer. Nah, seperti jadi harapan saya kan semoga VOV ini merupakan tempat kita berkonsultasi, tempat kita menyampaikan aspirasi, tempat kita juga berargumentasi. Benar. Nah, semoga ini nggak ada lain kepentingannya adalah untuk bangsa dan negara, khususnya Kota Dumai ini menjadi inilah bagian untuk kebaikan bersama masyarakat gitu. Ya, mengedukasi masyarakat ya, itu poinnya. Betul, Pak. ya. Ini adalah mengedukasi masyarakat. Jadi yang nonton kita hari ini dapat tambahan wawasan, pengetahuan seputar hukum tadi, walaupun kita singkat, tapi nanti kan detailnya kita akan undang lagi ya. Mungkin saat ini Bapak kasih intel, mungkin kita undang nanti ke Bapak Kajari langsung, Bapak Kapolres, Bapak Dandim ya. Ya, harus untuk lebih detail itu. Menyampaikan kepada masyarakat tentang permasalahan hukum dan lain-lainnya. Itu dia. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya Pak Bawas. Sama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih juga buat sponsor-sponsor kita. Kita sudahi. Saya Baim pamit. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.